Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Karena tema ini sangat fundamental, yaitu sangat mendasar banget, yaitu bagi penganut Tritunggal. Makanya judul kita adalah Inilah Tuhan versi Tritunggal. Inilah Tuhan versi Tritunggal. Di luar sana itu pertanyaan paling umum orang Kristen itu Tuhannya 3, Allahnya 3, gitu. Terus diplesetkan juga Tuhannya orang Kristen ada berapa sih, gitu ya. Ya bukan hanya orang Kristen yang suka melesetkan ya. Ayat Alkitab sudah jelas ya. Yakobus 2 ayat 19. Setan itu percaya satu Allah. Aneh bin ajaib, orang Kristen ngaku Tritunggal percaya 3 Allah. Setan itu percaya satu Allah. Tritunggal percaya 3 Allah. Coba bayangin saudara ya. Setan aja percaya satu Allah loh. Tritunggal kok percaya 3 Allah. Ya. Udah gitu aja, nggak usah diterusin ya. Mari kita lihat Tuhan versi Tritunggal. Kesalahan paling mendasar adalah nomor 1, Tuhan itu pribadi. Allah juga pribadi. Roh Kudus juga pribadi. Pribadi sama dengan Yat. Jadi Tuhannya orang Tritunggal itu Yat. Allahnya orang Tritunggal Yat. Roh Kudusnya orang Tritunggal Yat. Makanya ada 3 Yat atau 3 pribadi. Ditanya ayat Alkitabnya mana? Malah marah. Sebab memang tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan pribadi. Tuhan tidak pernah pribadi, Allah tidak pernah pribadi, Roh Kudus tidak pernah pribadi. Allah pasti roh, Tuhan juga pasti roh, Roh Kudus juga pasti roh. Ya, kesalahan paling mendasar Tritunggal adalah menganggap Tuhan itu pribadi, Allah juga pribadi, Roh Kudus juga pribadi. Jadi ada 3 pribadi. Maka disebut Tritunggal. Ditanya ayat Alkitabnya mana? Kagak ada, malah marah. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Ya, apakah Tuhan itu roh? Jelas dong, karena Tuhan pasti Allah. Ya. Di nomor 2 ya, nomor 2. Doktrin atau versinya Tritunggal, Tuhan itu beda dengan Allah. Tuhan beda dengan Roh Kudus. Maka ada 3 oknum pribadi disebut Tritunggal. Padahal ayat Alkitab Allah itu 1. Galatia 3 ayat 20. Bahkan Yakobus 2 ayat 19. Setan juga percaya Allah itu 1. Aneh bin ajaib, Tritunggal ngaku Kristen percaya Allahnya 3. Kalah sama setan. Lebih alkitabiah setan daripada Tritunggal. Tritunggal tidak ada di Alkitab. Anda cari, mana ya Allah itu 3? Tidak ada di Alkitab. Setan percaya Allah itu 1. Setan lebih alkitabiah karena ada ayatnya di Alkitabiah, Galatia 3 ayat 20. Allah itu 1. Ini hanya salah satu ayat. Ada banyak ayat lain. Ya, Tritunggal kalah sama setan. Setan lebih alkitabiah daripada Tritunggal. Anda tanya Tritunggal, mana Allah itu 3? Nggak ada. Tafsir semua itu. Nomor 3. 3 pribadi tapi esa. Ya, Tritunggal tapi esa.
Ditanya ayat Alkitabmu mana, Pak? Marah, gitu. Ya marah katanya. Anda sesat katanya. Loh, aku itu nanya, ayat Alkitabmu yang mengatakan Tritunggal tapi Esa itu mana? Ya itu karangan kami katanya. Ya. Ayat Alkitab mengatakan yang Esa itu Allah. Yang Esa itu Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa, Esa pula Kristus Yesus. Jadi tidak ada Allah Tritunggal kok Esa itu nggak ada. Allah yang Esa apa? Allah yang Esa apa? Kristus Yesus. Markus 12 ayat 9 ayat 29, Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi yang Esa apa? Tuhan. Yang Esa lagi apa? Allah. Yang Esa lagi apa? Yesus Kristus. Berarti Pak, Tuhan sama Allah sama dong, sama Yesus Kristus sama. Ya. Ya. Terus nomor 4, tidak paham Bapa kiasan dan Bapa kekal. Ini memang termasuk kesalahan mendasar dari Tritunggal. Dia tidak paham ada Bapa kekal, ada Bapa kiasan, ya. Bapa kekal di dalam Yesaya 9 ayat 5, Bapa kiasan Yohanes 16 ayat 25, ya. Beda, ya. Bapa kiasan selesai hanya selama Yesus pelayanan kurang lebih 4 tahun, lalu finish. Ya. Bapa kekal ya kekal selamanya. Apa itu Bapa kekal? Alfa Omega. Ya, aku adalah aku di dalam Keluaran 3 ayat 14. Dari dulu ya aku, sekarang yang aku, selama-lamanya ya aku. Ya itulah Bapa kekal itu Yesus Kristus di dalam Yesaya 9 ayat 6 dalam kurung 5. Ya, ini tidak dipahami. Jadi ngotot banget Tritunggal. Bapa itu pokoknya ya kekal terus. Bapa yang mana? Yang kekal itu Yesus, kalau yang kiasan ya finish. Nggak paham seperti ini. Nomor 5. Tidak paham bahwa ayat Alkitab itu ada konteks waktu. Yesus itu dikira di surga masih jadi anak Allah, masih nyembah Bapa. Dikiranya Yesus di surga itu masih nyembah Bapa. Ya. Tentu saja Bapa ini Bapa kiasan yang disembah Yesus di bumi. You. Terus di surga masih ada anak Allah. Betul, di surga ada anak Allah. Tapi anak Allah di surga adalah Wahyu 1 ayat 13 sampai 16, yang tak lain dan tak bukan adalah roh. Ya. Anak Allah di surga beda dengan anak Allah di bumi. Bapa di surga beda dengan Bapa di bumi. Ini nggak paham, ya toh? Terus tidak mau mengakui bahwa Tuhan Allah itu Yesus, nggak mau. Jadi Tuhan dan Allah beda. Allahnya Bapa, Tuhannya Yesus. Itu ya. Lah ayat Alkitab Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa Omega, yang awal yang akhir, firman Tuhan Allah. Lah itu jelas ada tulisannya Tuhan Allah. Ya beda Pak, karena memang sudah ya itu tadi ya, pribadi dan lain sebagainya itu. Nomor 6, tidak sadar bahwa Yesus bukan Allah itu artinya menghujat. Yesus kan sekarang Allah di surga. Lalu dia itu nggak sadar bahwa dengan tidak memposisikan Yesus sebagai Allah itu menghujat Roh Kudus itu, dia nggak sadar. Ya, tidak diampuni yaitu di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, ya. Maka Matius 12 ayat 32 itu berlaku, ya. Menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Tidak sadar bahwa Yesus yang Allah ini kok masih di downgrade, diposisikan sebagai anak Allah, lalu Allahnya Bapa. Ya. Ini dosa menghujat Roh Kudus yang tidak diampuni. Makanya Yesus menggolongkan mereka itu kelompok kambing di dalam Matius 25 ayat 33, ayat 41, ayat 44, ayat 46. Jurusannya alam maut, neraka, saudara, ya. Itu, ya. Jadi saya ulang, Tuhan, inilah Tuhan versi Tritunggal. 1, Tuhan itu pribadi. Tidak ada ayat Alkitabnya. Allah juga pribadi, Roh Kudus juga pribadi. Jadi 3 pribadi. Pribadi sama dengan Yat. Gitu.
Kemudian nomor 2, Tuhan beda dengan Allah, juga beda dengan Roh Kudus, ini juga ngawurologi ya. Nomor 3, 3 pribadi tapi satu, Tritunggal tapi esa, ini juga ya ngawur lagi lah ya. Keempat, tidak paham membedakan Bapa kiasan dengan Bapa kekal. Nomor 5, tidak paham bahwa ayat Alkitab itu ada konteks waktunya. Nggak paham itu ya. Sekarang Yesus Allah itu nggak paham karena ada ayat Alkitab Yesus Allah, dulu ada ayat Alkitab Yesus manusia. Lalu dia nggak bisa paham kapan Yesus jadi manusia, kapan Yesus jadi Allah, ya toh. Konteks waktu ini nggak paham. Ya, dia tetap ngotot Yesus itu manusia nyembah Bapa. Lah ayat Alkitab yang mengatakan Yesus Allah Anda tabrak. Ya, itu kan nanti loh, nanti bagaimana sudah terjadi. Hari ini Yesus Allah. Nomor 6, tidak sadar bahwa memposisikan Yesus bukan Allah itu menghujat. Ya, Anda yang masih mengimani Tritunggal, tak kasih tahu, Andalah penghujat Yesus. Andalah penghujat Roh Kudus itu. Yesus yang Allah, Anda posisikan anak Allah, lalu Allahnya masih Bapa, gagal paham. Ya, Bapa kekal adalah Yesus itu sendiri, Alfa Omega. Ya, sadar. Ya, saudara-saudara sekalian, Anda yang masih Tritunggal, Andalah penghujat Roh Kudus itu. Tidak diampuni dunia sekarang maupun yang akan datang. Move on, segera pindah, tinggalkan Tritunggal. Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus. Ya, keselamatan Yesus Kristus. Tidak mungkin juru selamat kok manusia. Nggak mungkin itu. Pendeta gelar doktor bilang, apa juru selamat itu harus manusia katanya. Manusia kok juru selamat? Juru selamat itu Allah. 1 Timotius 2 ayat 3. Allah juru selamatku. Juru selamat siapa? Yesus. Berarti Yesus Allah. Yes, karena ada ayat kitab Yesus Tuhan Allah. Wahyu 21 ayat 7, Yesus itu ngomong aku Allah. Kurang apa lagi ayat Alkitab? Lah kok Anda downgrade jadi Yesus cuma anak Allah, ya. Penghujat Roh Kudus binasa, ya. Bapak Ibu Saudara yang mau ikut sekolah Alkitab, silahkan ya, karena ini kebenaran Alkitabiah daripada Anda binasa loh, ya. Pendeta Hendy Tandiana sudah mengingatkan sejak 2 tahun lalu. Yesus sudah bilang, sudah cukup 2 hari penyesatan, 2000 tahun. 2 hari Allah, 2000 tahun. Sudah cukup. Sekarang kembali ke Alkitab, ya. Yesus Allah yang benar itu. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab, silahkan, karena kebenaran seperti ini harus Anda pahami supaya Anda tahu di atas rata-rata, ya. Ya, sembahlah Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut baptisan ya silahkan Anda hubungin cabang-cabang yang ada. Semoga kolam renangnya sudah buka, ya. Kemudian yang mau ikut debat hari Sabtu tanggal 1 Desember jam 11 sampai 14, silahkan bebas ikut debat, ya toh. Silahkan ya, dari keyakinan apapun juga, termasuk para pendeta-pendeta, silahkan debat aja, ya. Baik, tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta PBS. Haleluya, amin.